Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Amira Salsabi dari kelas PSH. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang analisis data menggunakan model Error Correction Model atau ECM. Di sini kita mendapatkan kasus suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDR atau Financing Deposit Ratio dan BOPO, beban operasional pendapatan operasional terhadap ROA atau Return on Asset di Bank Umum Syariah tahun 2019 sampai 2023. Jenis data yang digunakan adalah time series dengan variabel independen X1 FDR, X2 BOPO, dan variabel dependent atau variabel Y, yaitu ROA. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada pengujian statistik deskriptif, uji multikolineritas, uji stasioner, uji kointegrasi, model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji hetero, dan model jangka panjang. Baik, di sini yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yaitu kita masuk dulu ke data yang sudah kita punya, kita copy datanya, kita masuk ke Fuse. Baik, di Fuse ini kita langkah pertamanya adalah kita create a new Fuse. Terus date-nya ini tetap regular frekuensi. Frekuensinya kita pakai yang bulanan karena kita pakai data bulanan. Start date-nya 2019, end date-nya 2023. Oke. Selanjutnya kita masukkan datanya. Kita klik quick empty group. Kita scroll yang paling atas, lalu kita copy. Nah, sudah seperti ini. Untuk pengujian yang pertama, uji deskriptif, kita klik View, Descriptive Start, Common Sample. Nah, ini adalah hasil dari uji deskriptif. Kita freeze, name, underscore 1, underscore deskriptif. Nah, untuk hasilnya, yaitu nilai mean dari ROA sebesar 1,804% dengan nilai maksimum sebesar 2,180% dan nilai minimum sebesar 1,32%. Nilai mean dari FDR sebesar 77,2% dengan nilai maksimum sebesar 83,1% dan nilai minimum sebesar 68,7%. Nilai mean dari BOPO sebesar 82,4% dan nilai maksimum sebesar 93,1%, serta nilai minimum sebesar 75,8%. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah uji multikolineritas. Kita masuk ke Fuse. Nah, untuk pengujian multikolineritas, caranya kita klik View, kita pilih covariant analysis, terus kita pilih correlation, layoutnya kita pakai yang single table. Terus, oke. Nah, ini adalah hasil dari pengujian multikolineritas. Kita freeze, name, underscore 2, underscore multi. Untuk pembacaan hasilnya, nilai FDR terhadap BOPO sebesar 0,152 lebih kecil dari 0,9, maka disimpulkan tidak terjadi multikolineritas. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah uji stasioner. Untuk uji stasioner, kita masuk Fuse dulu. Ini kita tutup. Kita klik 2 kali di BOPO. Kita klik View, Unit Root Test, standar unit root test. Untuk pengujian yang pertama, kita uji dulu di tingkat level.
klik OK. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai probability. Di sini nilai probability Bobo sebesar 0,4608. Ini lebih besar dari 0,05, maka terima HO dinyatakan bahwa Bobo tidak stasioner pada tingkat level. Kita phrase name underscore 3 underscore stasioner level. Nah, karena tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lanjutkan ke pengujian tingkat first difference. Caranya sama, view, unit root test, standard unit root test, kita klik yang first difference. Kita oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai probability pada Bobo pada tingkat first difference sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa Bobo stasioner pada tingkat first difference. Ini kita phrase, kita name, underscore 3, underscore stasioner Bobo first. Nah, kita tutup. Karena sudah stasioner, maka Bobo pengujiannya berhenti pada tingkat first difference. Selanjutnya, variabel FDR. Kita klik 2 kali. Sama caranya view, unit root test, standard unit root test. Pastikan bahwa pengujian yang pertama selalu pada tingkat level. Kita oke. Nah, di sini nilai probability pada FDR itu sebesar 0,4603 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa FDR tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, maka dilanjutkan pada pengujian tingkat first difference. Ini kita phrase name underscore 3 underscore FDR level gitu aja. Selanjutnya, pada tingkat first difference, caranya juga sama. View, unit root test, standard unit root test, first difference. Nah, oke? Nah, di sini terlihat bahwa nilai probability Bobo pada tingkat first difference sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa FDR stasioner pada tingkat first difference. Ini kita phrase, kita name, underscore 3, FDR first. Kita tutup. Karena pengujian stasionernya sudah selesai untuk FDR, kita tutup dulu. Kita masuk ke ROA. Kita klik 2 kali. Kita view, unit root test, standard unit root test, level. Oke. Nah, di sini nilai probability ROA pada tingkat level itu sebesar 0,2837, lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa ROA tidak stasioner pada tingkat level. Kita fresh dulu, kita name, underscore 3, underscore ROA level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, sama seperti tadi, kita lanjutkan ke tingkat first difference. Kita view, unit root test, standard unit root test, kita ke first difference. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai probability pada ROA pada tingkat first difference itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa ROA stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze name underscore 3 underscore ROA first. Oke. Nah, ini untuk uji stasioner sudah selesai. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya,
Karena ROA, FDR, dan POPO tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurious dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM dilakukan pada kasus ini. Untuk selanjutnya adalah pengujian kointegrasi. Kita masuk di EViews. Di sini kita klik quick estimate equation. Di sini kita tulis dulu variabel y-nya yaitu ROA, spasi C, spasi FDR, spasi hubung. Terus kita oke. Nah, ini sudah muncul equation-nya. Selanjutnya untuk ECT kita klik proc, make residual series, residual type-nya tetap pakai ordinary, tapi namanya kita ganti menjadi ECT. Oke. Nah, sudah. Kita tutup dulu ECT-nya. Selanjutnya ini karena ini equation, kita name dengan nama model underscore panjang. Nah, oke. Nah, ECT ini harus kita uji pada tingkat level agar kita tahu terdapat atau tidaknya kointegrasi pada kasus ini. Kita tutup dulu ini equation-nya. Kita klik 2 kali pada ECT. Selanjutnya kita view, kita unit root test, standard unit root test, level. Ini udah muncul, kita fresh dulu. Kita name underscore 4 underscore integrasi. Oke. Nah, untuk pembacaan hasilnya, untuk kointegrasi hipotesisnya HO, ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi. HA-nya ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Di sini ECT memiliki nilai probability ADF test sebesar 0,002 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM bisa dilanjutkan. Selanjutnya, untuk jangka pendek, kita masuk dulu di EViews. Ini sudah ya, kita tutup dulu. Kita pilih quick estimate equation. Nah, di sini untuk mendapatkan model jangka pendek ini agak ada tambahannya. Jadi kita ketik D ROA spasi C spasi DFDR DPOPO ditambah lagi dengan ECT-1. Sudah? Kita oke. Nah, ini adalah yang disebut dengan model jangka pendek. Jadi kita fresh name underscore 5 model Nah, kita selesaikan dulu aja ujiannya. Dari model jangka pendek ini, kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, untuk pengujian uji normalitas. Jadi kita view residual diagnostik. Kita pilih histogram normality test. Nah, untuk ini
Oke, untuk model jangka pendeknya tadi, ada D dalam kurung ROA sama dengan 0,006 ditambah 0,006 dikali DFDR dikurangi 0,005 dikali D-Bopo dikurangi 0,301 dikali ECT-1 plus UT. Nah, untuk pengujian normality test, jadi nilai probability sebesar 0,000 kurang dari 0,5 maka tolak HO dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk pengujian autokorelasi, kita masuk ke eViews, kita klik view, residual diagnostic, serial correlation test. Ini kita include-nya 2, kita oke. Untuk uji autokorelasi, nilai probability OBSR square sebesar 0,025 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Untuk selanjutnya, pengujian heterokedastisitas, kita masuk ke eViews, kita klik view, kita pilih residual diagnostic, heterokedastisitas. Nah, untuk di sini kita pastikan atau kita usahakan bahwa nilai probability-nya lebih dari 0,0. Jadi kita coba dulu untuk Bruce Pagan. Ini kurang dari 0,0 semua. Kita coba lagi yang model yang lain. Kita pakai yang Harvey. Masih kurang. Kita coba dulu. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa, tapi kita usahakan menemukan yang seperti yang kita inginkan. Kita coba yang tipe Gletser. Masih kurang dari 0,05. Kita coba residual diagnostic, heterokedasticity test, ARCH. Nah, untuk di sini terlihat bahwa nilai probability-nya lebih dari 0,05. Maka, di sini nilai probability OBSR square-nya sebesar 0,193 lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk interpretasi modelnya, di sini kita besarkan dulu. Nah, untuk interpretasi model, di sini nilai konstanta sebesar 0,006 menunjukkan bahwa ketika FDR dan BOPO dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA sebesar 0,006. Untuk nilai koefisien DFDR sebesar 0,006 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam FDR akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,006 unit dalam ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa hubungan positif antara FDR dan ROA. Untuk nilai koefisien D-BOPO sebesar negatif 0,005 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam BOPO akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,005 unit dalam ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara BOPO dan ROA. Nilai koefisien ECT sebesar negatif 0,301 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sebesar 30,1% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, atau membutuhkan waktu selama 3,32 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang sedang.
Selanjutnya, untuk uji T, di sini untuk nilai probability DFDR sebesar 0,611 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROA merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. Untuk selanjutnya, nilai probability sebesar 0,636 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif sebesar negatif 0,004 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan di BOPO terhadap DROA merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Untuk nilai probability ECT-1 sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam FDR dan BOPO pada periode yang relatif sama. Untuk uji F, nilai probability F statistik sebesar 0,0051 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan DFDR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Untuk model jangka panjangnya, interpretasi modelnya yaitu ROA sama dengan 7,666 dikurangi 0,026 dikali FDR dikurangi 0,046 dikali BOPO ditambah ECT. Di sini, untuk interpretasi jangka panjangnya, FDR memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,26, menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin kecil. Jika FDR naik 1%, maka ROA akan turun sebesar 0,026% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk nilai koefisien BOPO sebesar negatif 0,046 menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar BOPO, maka ROA semakin kecil. Jika BOPO naik 1%, maka ROA turun sebesar 0,046% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk uji T, nilai probability FDR sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif sebesar negatif 0,026 menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Untuk nilai probability BOPO sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif sebesar negatif 0,046 menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Untuk yang terakhir, uji F, nilai probability F statistik sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan dapat disimpulkan DFDR di BOPO berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.